soalan ini gitu. Harus kita optimis untuk keluar dari jebakan-jebakan corona yang sampai hari ini jujur saya katakan saya tidak percaya dengan COVID. Apa? Saya tidak percaya dengan COVID. Serius? Saya jujur, tapi saya memakai masker, tetap saya memakai peraturan protokol kesehatan. Oke. Karena menghargai teman-teman yang percaya COVID. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Mungkin teman-teman udah pernah melihat di video sebelumnya kan itu kan, perihal membumikan Islam Mas ya, punyanya Pak Syafi'i Ma'arif. Nah, hari ini kita akan membaca buku ini yang ada di depan ini. Apa ya judulnya, lupa aku. Nalar Kritis Kader Muda Muhammadiyah. Nah, ini buku terbitan teman-teman IMM Sobron. Betul. Angkatannya Mas Rahmat. Iya. 2020. Satu toh ya? 2020 enggak 2021? Enggak, dia 1 tahun Pak. 1 tahun ya, 2020 aja. Oke. Nah, hari ini kita akan membedah bukunya teman-teman Sobron nih, ya kan? Langsung sama ketuanya kan itu. Jadi kita akan melihat genealoginya, filosofinya dan lain sebagainya. Harapannya ini nanti juga ditiru sama teman-teman yang lain kan itu kan. Amin insyaallah. Kalau kemarin saya dapat buku juga dari Jogja Mas. Teman-teman FAI yang buat. Wadi, teman-teman FAI Wadi. Nah, kita langsung saja menuju ke sana. Harapannya nanti teman-teman juga akan meniru ini. Seandainya satu komisariat itu membuat satu buku aja, itu kan bolehlah IMM diklaim sebagai kader intelektual kan itu kan. Siap. Ini tidak sekedar klaim saja gitu. Iya, nggak sekedar klaim saja kan. Ya, semua organisasi tetap ada yang menulis, ada yang semua orang kan suka beda masing-masing kan. Tapi kalau ada kata-kata intelektualitas ya kan, di situ juga harus ada bukti nyatanya. Iya. Termasuk ini kan yang nulis saya lihat tadi kan nggak semua orang kan itu kan. Tidak semua. Hanya beberapa. Itu tak rasa di semua organisasi kan juga seperti itu kan. Ada orang suka nulis, ada orang suka masa ya kan. Ada yang orang suka di lapangan. Ya kan. Itu semua itulah organisasi. Kita nggak bahas organisasi, tapi kita akan bahas ini. Langsung aja Mas Rahmat, coba menceritakan sedikit soal buku ini, mulai dari awal penulisan dan filosofinya kira-kira. Iya. Bismillah. Awal mula buku ini hadir itu berangkat dari keresahan saya sebagai ketum IMM Sobron periode 2020 ketika itu tahun lalu, bahwa saya itu selalu mendengar kata intelektual. Ya. Dan pada kisaran tahun 2020-2019 itu sudah kemudian marak diskusi-diskusi tentang keintelektualan begitu, dan nama-nama intelektual itu kemudian selalu terngiang-ngiang di telinga saya dan selalu diucapkan oleh para senior, kader dan pimpinan ketika itu gitu. Suatu ketika saya kemudian merenungkan itu gitu, apa sih sebenarnya intelektual itu? Apakah hanya sebatas membaca buku kemudian berdiskusi gitu? Ya betul, itu intelektual. Tapi di zaman itu tahun lalu tepatnya ada semangat bagaimana ada gelombang baru di kalangan muda Muhammadiyah, yaitu gelombang spirit menulis. Kalau kamu merasakan itu, bagaimana kader-kader IMM, IPM di seluruh Indonesia, khususnya apalagi di Sukoharjo itu, semua rata menulis, apalagi di Komisariat Sobron gitu. Karena mungkin dipicu oleh salah satu alumni kami, yaitu Pak Azaki Khairuddin. Tapi sekarang beliau udah nggak di sana ya? Ya sekarang udah tidak di Solo lagi. Sekarang di Ponorogo gitu, ikut istrinya. Nah, cikal bakal semangat menulis yang kemudian pada akhirnya saya inisiatif menerbitkan satu buku karena pimpinan ketika itu dan kader diajar oleh beliau bagaimana semangat menulis. Akhirnya pesan beliau itu kemudian ditangkap serius oleh teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman IMM Sobron, untuk selalu menulis gitu.
Akhirnya terbitlah tulisan itu di ID Times, kemudian Kalimah Sawah ID, Rahma ID, Tanwir ID, dan Dan lain sebagainya. Santri Sombron dan lain sebagainya. Oke. Yang kemudian kembali lagi pemaknaan di awal bagaimana saya merenungkan intelektual itu. Saya itu berpikir mencoba untuk bagaimana kalau diskusi kita itu aktivitas intelektual kita itu tidak hanya sebatas membaca dan berdiskusi gitu. Tapi bagaimana coba kita mengolah satu karya intelektual, menulis literasi untuk kemudian dibaca oleh semua kalangan, khususnya anak IMM. Oke. Khususnya kader muda Muhammadiyah, baik di IPM dan lain sebagainya. Akhirnya niat baik itu kemudian saya jaga. Pokoknya saya berjanji nih, di awal periode kemudian saya mengaktifkan itu. Saya berjanji agar satu periode saya harus menerbitkan karya ini. Jadi itu keinginan murni dari Mas Rahmat Itu sendiri. niat baik murni dari saya. Oke, dan disupport sama teman-teman yang Support sama teman-teman senior juga, bagaimana Mas buat begini, lanjutkan, bagus itu. Oke, siap. filosofinya Mas dalam ini kan judulnya nalar kritis ya, kader muda Muhammadiyah. Kenapa kok ambil judul itu kan itu kan? Ini sambil diminum nggak apa Mas? Ya, siap. Ini sebenarnya lucu teman-teman. Judul buku nalar kritis kader Muhammadiyah, kader muda Muhammadiyah. Kenapa diambil ini? Sebenarnya ini adalah masukan dari si penerbitnya. Oke. Namanya Mas Ngadio. Yang buat dia CEO dari penerbit Dio Media. Iya media. Saya betul-betul belum memberikan satu judul buku fix itu ke penerbit, tidak. Saya hanya memberikan naskah untuk tema bisa kita diskusikan begitu. Akhirnya beliau memberikan saran dan kami terima gitu. Gimana teman-teman semua, siap, sepakat? Sepakat. Begitu ya. Tapi saya mau lebih mengulik lebih dalam. Ya boleh. Kenapa kemudian kami setuju dengan judul ini? Karena ini sangat relevan dan relate bagaimana kami PKIMM Pondok Hajar Nuri Sombron itu punya upaya memberikan satu sinyal atau pesan kepada publik, khususnya kader IMM dan seluruh mahasiswa bahwa kami PKIMM Pondok Hajar Nuri Sombron betul-betul memaknai dan mengaktualisasikan apa sebenarnya itu intelektual gitu. Oke. Dengan cara menerbitkan buku dan makna intelektual itu kan segaris sebanding lurus dengan nalar kritis gitu. Karena intelektual itu pusatnya, alatnya itu adalah pikiran. Nah, pikiran itu kemudian pada tafsirannya atau maknanya di KBB itu kan bisa juga kita sebut sebagai nalar gitu. Yang kemudian selanjutnya bahwa nalar kritis gitu. Kok memakai kata kritis? Sebenarnya ini saya juga tidak terlalu begitu setuju awalnya karena terlalu memperlihatkan, jangan sampai nanti jatuhnya pada sok kritis gitu loh. Tapi gue bilang memberanikan diri aja sebagai mahasiswa tidak ada halangan. Nggak apa-apa, salah itu kan ekspresi biasa gitu kan? ya, ekspresi kemahasiswaan gitu. Akhirnya relate bahwa bagaimana teman-teman semua yang menulis di sini mereka semua kritis. Dalam tanda kutip mereka berani mengekspresikan nalar kritisnya di dalam sebuah karya tulis. Tidak hanya kemudian mereka menyampaikan pada saat diskusi saja di diskusi rutin di komisariat, tapi bagaimana mereka tadi mengangkat lebih tinggi lagi derajat intelektual itu menjadi satu buah tulisan. Biar kemudian dijangkau oleh seluruh mahasiswa khususnya. Akhirnya kan saya sepakat gitu nalar kritis saja. Oke, jadi lumayan menarik ya Mas. Lumayan menarik. Isinya apa aja Mas? Dari apa namanya? Iya. Terus gitu. Buku itu. Isi buku itu aja. Isinya. Apakah satu tema apa namanya? Katakanlah nih ada 10 orang yang tulis di situ kan. Nah, 10 orang itu nulis per bab dengan tema yang sama lah kritis atau menulis dengan subtema. Iya. Isi buku ini itu memuat ada 5 subtema gitu.
5 fokus. Sengaja kemudian kita buat 5 subtema biar memudahkan pembaca, dan karena memang teman-teman semua tidak menulis dalam satu genre gitu, berbeda-beda genre. Makanya kemudian kita fasilitasi kasih berbagai tema aja gitu. Karena tema teman-teman kan menulis ya tadi tidak satu genre. Yang pertama temanya itu tentang keislaman. Jadi kami sebutnya wawasan keislaman di buku ini. Nah, itu yang apa namanya, mungkin bisa dikerucutkan satu hal yang diangkat sama HNS ya, Hajah Hendra Sopron kan, untuk isu keislaman. Kami mengangkat lebih dalamnya ya, atau lebih kerucutnya. Kami sebenarnya ingin memperjuangkan wacana Islam berkemajuan itu. Jadi bagaimana pandangan mahasiswa khususnya kader melihat Islam. Sebenarnya kita hanya menguji itu, mengangkat itu, melihatkan ke publik bahwa ternyata kader Sopron ada produknya gitu loh. Ternyata tidak diam-diam baik gitu. Itu dia menulis wacana Islam berkemajuan kan. Nah itu pakai ini nggak, pakai data nggak kira-kira? Perbandingan lah kan gitu. Baik itu untuk internal Sopron atau IMM secara umum kan itu. Sebenarnya tidak begitu ininya logikanya. Di tulisan di bagian wawasan keislaman itu kita sebenarnya semua berangkat dari bagaimana doktrin atau hasil diskusi dan dialektika kita selama kuliah di Pondok Sopron gitu, mata kuliah Muhammadiyah, dan intinya kita ingin memberikan satu kontribusi kritik dan saran. Jadi kritik itu bukan hal yang negatif, tapi dia itu adalah membangun. Kata Amin Abdullah itu dia partner terbaik dalam satu gerakan. Jadi kita memberikan kontribusi ke Islam khususnya perihal saran dan kritik, dan referensinya atau perbandingan data yang Mas Hasan mengatakan bahwa rata-rata saya melihat mereka semua berangkat dari bacaan-bacaan buku. Misalnya saya menulis di wawasan keislaman, saya membaca pikiran Buya Syafi'i perihal keislaman dan saya ekspresikan itu. Jadi saya berangkat dari titik itu yang kemudian saya ekspresikan dan merelatekan dengan situasi hari ini gitu. Kemudian kita angkat. Itu keislaman. Wawasan keislaman. Subtema kedua yaitu wawasan kebangsaan dan keindonesiaan. Wawasan kebangsaan dan keindonesiaan. Kalau Muhammadiyah kan sepakat Darul Ahdi wa Syahadah. Ya, kalau teman-teman mengangkat isu sama nggak kira-kira? Sebenarnya sama. Tapi kami tidak begitu terlalu memperlihatkan itu. Tapi sebenarnya penjabaran lah kalau nggak salah. Intinya bagaimana kemudian saya melihat kader muda Muhammadiyah khususnya IMM itu mau tidak mau dia pasti akan mengisi pos-pos struktural atau dimanapun itu, walaupun bukan pos-pos struktural di dunia kebangsaan dan keindonesiaan, karena kita hidup di negeri ini. Dan lagi-lagi itu sebenarnya subtema ini adalah fasilitas intelektual. Ayo berikan saran dan kritik terus, dan kami selalu memperjuangkan. Jadi isi buku ini sebenarnya kami memperjuangkan narasi apa yang sudah disampaikan oleh Muhammadiyah. Begitu sebenarnya. Canda komisaris ya. Kira-kira seperti itu gitu. Sayangnya di tulisan ini tidak ada tulisan mengkritik. Gitu ya. Komisaris itu. Berarti duluan terbit kayaknya. Sudah duluan terbit gitu. Mana yang buku mana? Maksudnya di dalam tulisan ini maksud saya. Tidak ada tulisan yang keduluan terbit. Ya. Seandainya isu canda komisaris sudah dari dulu, mungkin terbit juga ya di sini ya. Bisa jadi. Mungkin kemungkinan besar. Keislaman, keindonesiaan, wawasan kebangsaan dan keindonesiaan satu paket. Kebangsaan dan keindonesiaan satu paket. Yang ketiga itu tentang kemahasiswaan. Ini mungkin agak sedikit seru ya. Iya. Karena sebelumnya gimana itu teman-teman sampai memandang kemahasiswaan? Berhubungan kan dia sendiri juga mahasiswa.
Artinya dia mengkritik dirinya sendiri kan itu kan. Oke. Betul. Atau menulis dirinya sendiri kan itu kan. Ya. Jadi di wawasan kemahasiswaan itu kami sebenarnya ingin memberikan satu bisa kritik dan saran ditulisan itu kalau nggak salah, agar kemudian kita sebagai mahasiswa yang kemudian juga mahasiswa itu yang menulis bagaimana sih sebenarnya masa depan mahasiswa itu. Oke. Yeah. Paling tidak teman-teman mahasiswa itu sendiri menguji pikirannya sendiri gitu. Karena kadang mahasiswa itu jarang diuji pikirannya. Jadi seolah dia dalam posisi zona nyamannya. Karena kalau orang pada zona nyaman, dia tidak tahu sekelilingnya. Kadang timbul kata merasa gitu. Seperti yang terjadi di kalangan saya, ada yang kadang merasa intelektual begitu. Setelah mengikuti agenda-agenda diskusi yang padat, setelah dari situ merasa paling intelektual karena dia hidup pada lingkungan itu aja gitu. Padahal ada lingkungan lain yang perlu kita injak, perlu kita datangi gitu loh. Dan akhirnya saat kemudian dia datang ya yang diomongkan ketinggian. Iya, kadang-kala seperti itu ya. Oke. Jadi itu sebenarnya lebih fokusnya bagaimana mengkritik tatanan kemahasiswaan yang seolah-olah tidak ada gerakan yang dahsyat. Selalu demo tapi itu konvensional menurut saya, dan ketika itu selalu saya sedikit mengkritik. Nggak apa-apa. Kalau itu konvensional dalam pandangan Mas Rahmat gimana? Ya. Untuk menyuarakan kan itu bahasanya. Saya tidak bisa menyalahkan demonstrasi secara konvensional. Oke. Tapi kita hidup pada zaman yang era digital. Kenapa tidak memaksimalkan itu? Jadi pada akhirnya adalah kita bergerak ganda. Pertama melalui demonstrasi konvensional, turun ke jalan aksi rame-rame. Yang kedua kita masifkan media karena semua masyarakat Indonesia semua bergadget gitu. Bagaimana kalau kita demonstrasi di situ? Kalau saya pernah baca di pergerakan mahasiswa itu sebelum demo itu pilihan terakhir kan itu kan. Jadi mungkin awal itu kita terus kasih black campaign ya bahasanya kan di media, nulis di media terus kan itu kan. Kemudian saat selesai di situ nggak didengar, akhirnya kita teman-teman mahasiswa itu kemudian jadi satu nyurati itu wakil rakyat DPRD ya kan, DPRD wilayah atau daerah atau wali kota dan lain sebagainya untuk menerima aspirasi mahasiswa kan itu kan. Seandainya itu tidak bisa diterima lagi, tidak ada respon dari pemerintah, barulah kita demo kan itu kan. Betul. Jadi nggak semua itu ujuk-ujuk demo. Nah kira-kira mahasiswa hari ini dalam buku ini singgung nggak kalau sudah melatih proses itu pencerdasan ya kan. Terlebih-lebih kan hari ini kita demo lah kan. Kemarin kita yang di Bundaran Geladak gitu kan, yang sempat ricuh itu kan, yang kemudian sempat ricuh itu kan, itu saya beberapa tanya sama teman-teman yang di sana, teman-teman saya tuh kemudian belum adanya pencerdasan yang di situ. Betul. Ya kan. Sebenarnya demo itu buat apa? Ya kan. Iya, isunya isu KPK kan itu kan. Tapi KPK isunya yang apa? Kan itu kan. Nah, itu teman-teman banyak yang nggak tahu di sana. Betul. Sebenarnya di buku ini di bagian subtema kemahasiswaan kita tidak terlalu mengulik persoalan demonstrasi itu pertama. Tapi Ari lihat pada diskusi podcast pada malam hari ini mungkin kita cungkil sedikit begitu. Pesan ini tersampaikan. Apa yang kamu sampaikan tadi itu sangat benar. Jadi ada kesalahan, ada logika yang terputus ketika kemudian kita ingin menyampaikan satu aspirasi atau demonstrasi. Seolah kata demonstrasi itu turun ke jalan. Tapi padahal ada tahapnya betul. Demonstrasi itu adalah pilihan terakhir. Dia seolah konfrontasi. Kalau bahasa anak kiri dia pada akhirnya ada anarkis. Nggak mungkin nggak bisa anarkis. Seharusnya harus. Anak anarkis itu harus memecahkan bahasanya bangunan pemerintah, wajib hukumnya turun demonstrasi karena melalui proses yang panjang dan tidak didengarkan kan itu kan. Nah sebenarnya tadi sebelum demonstrasi ini yang paling hebat di situ.
bagaimana ada proses lobby antara mahasiswa dengan pejabat publik. Ya, betul. Disitulah kita lihat berhadapan face to face, atau face to face dan face to face, bagaimana mahasiswa dengan pemerintah. Disitulah kita diuji gitu. Kalau belum ketemu titik temunya baru demonstrasi gitu. Tapi di buku ini tidak begitu dibahas perihal demonstrasi, lebih dibahas bagaimana nasib mahasiswa itu pada era COVID. Oke. Karena buku ini hadir itu Di pandemi COVID. di masa pandemi COVID. Di masa periode saya itu cuma 3 bulan offline. Selebihnya itu full online. Januari ya? Januari kami Januari. dilantik. Oke. Januari, Februari, Maret. Oh nggak sampai 3 bulan itu. Maret awal kan udah. Dan lebih ya. Maret sudah ini, masuk corona di Solo. Nah. Begitu cepatnya ke Solo. Saya sedikit cerita perihal subtema mahasiswa. Saya menulis di situ. Jadi saya tulisan saya aja yang saya jabarkan. Bagaimana situasi organisasi kemahasiswaan ketika itu seolah-olah sudah tidak bernafas lagi. Oke. Saya katakan di situ. Pada saat pandemi ya? Pada saat pandemi. Oke. Sudah, apakah ini sudah mati atau apa gitu, seolah-olah sulit untuk bernafas. Dalam tanda kutip, kata nafas itu adalah aksi gerakan. Oke. Aksi gerakan. Nah, karena mahasiswa mau tidak mau dia harus kemudian selalu berdiri di samping rakyat. Bagaimana mengawal pandemi misalnya, bagaimana menghilangkan pandemi dengan cepat gitu loh. Dan sampai mahasiswanya sibuk dengan rebahan dengan dirinya sendiri, kemudian tidak ikut membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID gitu. Padahal mahasiswa kan harus ikut-ikut membahu bersama ya, karena ini tugas kita semua gitu. Dan saya lebih mengkerututkan lagi bahwa khususnya organisasi kemahasiswaan dan pergerakan, khusus dalam tanda kutip di IMM juga gitu, di kampus, tolong janganlah kemudian seolah-olah tadi sulit bernafas gitu loh. Tetap harus bangkit kembali. Ayo kita kemudian berhadapan dengan situasi COVID Corona ini. Tetap melakukan aksi-aksi, paling tidak adalah diskusi rutin gitu. Alhamdulillah itu sudah saya sampaikan di buku ini gitu. Oke, berarti di sini ada bahasan khusus untuk pandemi COVID. Ada nanti terakhir. Ada terakhir. Oke, berarti tadi keempat ya, ketiga ya, kayak kemahasiswaan ya. Keempat itu apa? Keempat itu kemuhammadiyahan. Perihal tentang Muhammadiyah. Oke. Itu gimana itu? Ya sama alur logikanya dengan tema yang lain, bagaimana teman-teman khususnya kader-kader IMM ini menilai Muhammadiyah gitu. Memberi kritik dan saran agar organisasi kemasyarakatan ini yang mungkin terbesar atau ada yang mengatakan terbesar kedua di Indonesia perlu kiranya selalu dikritik gitu. Karena seperti saya kutip di awal bahwa Amin Abdullah mengatakan kritik itu adalah partner gerakan. Artinya kita organisasi kemasyarakatan ini kan bersama-sama, kolektif. Untuk memajukan organisasi ini maka kritik itu diperlukan. Untuk membangun ini bukan membangun individu ya, tapi membangun gerakan organisasi. Nah, di tulisan ini saya sedikit memberi saran gitu. Ke Muhammadiyah. Bagaimana di wilayah politik perlu kiranya Muhammadiyah betul-betul serius turun tangan gitu. Paling tidak buatlah sekolah tinggi lu politik misalnya gitu. Agar kemudian kita tidak terlalu habis energi kita di dalam kebingungan politik gitu. Sebenarnya kita Muhammadiyah dipilih siapa? Iya, tak rasa itu juga penting. Penting sekali. Soalnya seandainya kita punya dewan nih, katakanlah gitu kan, langsung kan. Kita punya dewan, tinggal perintah aja sama dia. Kamu harus sahkan undang-undang ini dan jangan sahkan undang-undang ini. Kamu harus sahkan bantuan ini untuk ke sana, kan gitu kan. Dan jangan sahkan bantuan ini ke sini karena ini kan gitu kan. Betul. Itu selesai kan gitu kan. Daripada ya Pak Ampun nih kalau Pak Haidar Nasir marah-marah dengan ini kan. Itu ya betul.
Jadi kita tidak perlu mengeluarkan energi terlalu banyak Terlalu banyak. Oke. karena kita sudah punya orang dalam gitu yang memperjuangkan hak rakyat dan umat begitu. Kita khususnya di Muhammadiyah itu masih terlalu sensitif dengan perihal politik dan masih kadang tadi saya mengatakan Itu hal yang pilih ini mana atau siapa. hitam putih kalau Hitam dilihat putih, sama gitu. kata-kata Muhammadiyah. Kalau hitam ya hitam banget. Kalau putih ya nggak ada gunanya. Ya. Kan gitu katanya. Dia memang lebih kepada pinter politik internal saja gitu. Ketika berpolitik sesungguhnya politik praktis gagap, Iya, betul. bahkan tidak bisa. Oke. Itu yang pertama Lebih kesalahannya. kepentingan pribadi untuk mengamankan posisi kan itu kan. Sama yang kedua, masyarakat Muhammadiyah itu masih terperangkap dalam satu jebakan politisasi atau polarisasi politik gitu. Tidak cerdas maksudnya. Oke. Ketika digiring begini, oh ikut semua. Muhammadiyah tidak begitu. Muhammadiyah itu punya nalar kritis. Oke. Ini sebenarnya kalau ketika begini ini maksudnya apa kira-kira? Kalau begini kira, nah itu kan Muhammadiyah harus punya upaya sampai ke akar rumput. Tapi kan kadang bahasa-bahasa politik itu hanya sampai pada taraf elitis di kota doang. Gitu. Akhirnya itu ditafsirkan sama orang-orang cabang ranting ya itu. Saya kan hal yang berbeda dengan yang diinginkan pusat. Begitu. Artinya ada miskomunikasi, ada gap juga. Gitu. Itu kiranya saya masukkan gitu karena ini sebenarnya saya berangkat dari almarhum namanya Bahtiar Effendi. Ya, Pak Dia Effendi. Prof, guru besar di UI ilmu politik. Ya. Beliau PP Muhammadiyah yang almarhum baru. Ya, sebelum Pak Yun. Saya baca di salah satu tulisan di IB Times yang mengenang beliau, tulisannya mengenang beliau bahwa ternyata beliau ketika mengisi pengajian rutin PWM Jawa Timur di Ponorogo ketika itu, beliau menyampaikan bahwa beliau punya cita-cita agar buat satu sekolah, buat satu tempat khusus pelatihan politik Muhammadiyah. Itu pakai saking seriusnya, tapi kan tidak kesampaian karena spirit itu kemudian saya tanamkan ke jiwa saya gitu, agar bagaimana Muhammadiyah agak lebih serius gitu, jangan hanya pintar berpolitik di internal, apalagi pemuda IMM IPM gitu kan, tapi ketika berpolitik pada ranah yang asli gagap gitu dan gagal. Sensitif lah kamu pro ini, terlalu sensitif, terlalu gampang mengeluarkan narasi. Kamu pro ini, kamu salah gitu. Terakhir soal pandemi COVID-19 yang hari ini qadarullah belum Allah angkat kan gitu kan, dan kita juga mungkin ikhtiarnya setengah-setengah kan itu kan dalam hal penanganan pandemi COVID hari ini. Nah, saya lihat di teman-teman Muhammadiyah itu terkhusus kader-kader yang ada di daerah ini kan, itu sangat bahu-membahu kan. Di Solo itu kalau teman-teman tahu kader MDMC dan sebagainya itu bahu-membahu untuk bagaimana lebih cepat kita menangani pandemi COVID-19 ini gitu kan, lewat penyemprotan yang sangat rutin, disinfektan, terus operasional ambulan yang bahasanya 24 jam lah kan itu kan bahasanya. Karena kemarin saya ketemu sama drivernya langsung dan teman-teman itu ditelepon jam 11 malam kan gitu kan untuk menghantarkan pasien COVID kan gitu kan. Artinya Muhammadiyah itu sangat siap untuk menghadapi pandemi COVID. Gitu. Dan kemarin kalau nggak salah 3M lebih dikhususkan untuk pandemi COVID-19. Khusus dari Muhammadiyah 3M lebih ya kan. Saya nggak tahu data pastinya kan. Kemarin saya dengarnya 3M lebih. Nah itu kalau dari teman-teman IMM menulis ini Sobron kan itu gimana? Di tulisan ini sebenarnya kalau aku melihat tadi lebih fokus tulisannya pada ranah kaitan antara COVID dan keagamaan. Dan COVID terkait dengan kemahasiswaan itu sendiri, yang bagaimana mahasiswa juga merasa terpukul telak dengan kehadiran COVID. Betul. Untuk perihal tadi terkait bagaimana Muhammadiyah begitu serius menanggulangi persoalan COVID dengan
mencurahkan dana 3 miliar gitu. Itu tidak sedikit, tidak Enggak sedikit. sedikit itu. Banyak sekali. Banyak itu. Bisa buat Sampai beberapa univ itu diminta untuk jadi bangsal ya, apa ya bahasanya apa ya? Untuk menampung lah gitu kan. Untuk menampung bahasanya kan itu. Dan oke, siapan itu. Dan tidak panjang pikir gitu. Iya. Karena ini persoalan kemanusiaan mudah, umat kita. kemanusiaan. Siap. Yang kemudian Muhammadiyah tertunda muktamarnya ya. 2020. Iya. Jauh. Ya itu di tulisan ini bagaimana teman-teman itu lebih mengaitkan tadi antara suasana COVID dan isu-isu keagamaan. Bahkan ada tulisan Jajang itu bagaimana mengaitkan antara COVID dan Dajjal, coba. Wah, gimana itu? Menarik ini. Akhirnya itu viral di ini Times. Di apa namanya? Duhan itu bukan? Iya, aduh kan tanda-tanda kiamat katanya. Oke. Bagaimana banyak orang Islam yang kemudian mati gitu, dan seluruh dunia hampir mengalami itu, suasana yang sama, banyak orang yang meninggal di dalam waktu yang bersamaan. Jadi seolah-olah Dajjal itu hadir gitu. Ya Dajjal kalau tidak sesuai dengan ininya kan mati tuh. Iya. Kamu mati beneran gitu. Ada yang ngangkat ini nggak? Dulu sebelum COVID kan ini kan Uighur di Cina itu kan diintimidasi lah rasanya sama pemerintah Cina di sana pada saat itu. Kemudian pandemi COVID muncul di sana September 2019 kan gitu kan, di Wuhan, Cina. Nah, sampailah di Indonesia berita itu. Kemudian ada ustadz yang mengatakan itulah tentara Allah. Itulah yang digunakan Allah untuk kemudian menghukum orang-orang zalim, kafir kan gitu kan. Itu keras sekali katanya. Sampai di Indonesia hari ini di grup PCM, PDM, di grup BWPM, saya kan ikut BWM. Itu kemudian tidak pernah sepi mengabarkan kabar duka. Artinya apakah kita juga masuk musuh Allah kan itu kan? Termasuk musuh? Apakah kita juga musuh Allah? Kan kata-kata Allah kan pandemi COVID itu sebagai tentara untuk musuh Allah. Ya kan? Hari ini orang-orang Muslim banyak pada kena kan itu kan? Kalau itu ada yang akan nggak di sana? Kalau saya bisa menjawab, karena itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan buku ini. Oh tidak nggak ada yang angkat gitu ya? Saya tidak baca semuanya gitu. Tapi ini menarik untuk saya jawab. boleh. Sebenarnya itu adalah keterburu-buruan dalam menyimpulkan sesuatu. Oke. Tradisi kalau kita lagi-lagi mau memakai judul buku yang sangat mantap ini, nalar kritis itu perlu kiranya untuk dikritisi lagi gitu ya, bahwa tidak semua narasi di awal bahwa kita itu COVID ini ditujukan untuk musuh-musuh Allah dan yang meninggal itu tentara Allah. Seolah-olah musuh Allah yang meninggal kan tidak kayak berburu-buru seperti itu. Tapi itu narasi seperti itu sebenarnya ada di kalangan masyarakat Islam gitu. Betul. Dan mau nggak mau itu kemudian hadir di tengah-tengah kita. Ini persoalannya, kita terlanjur tidak kritis kayaknya. Karena selalu suasana berada di zona nyaman, merasa pintar, nggak perlu lagi belajar agama secara dalam. Akhirnya itu gitu gampang kemudian diinterupsi apa bahasanya ini? Ya diinterupsi oleh zaman, pikiran-pikiran, dan begitulah yang terjadi ketika persoalan begitu terlalu mudah, seolah-olah putus asa gitu. Seolah putus asa tuh. Padahal pesan Muhammadiyah, spirit Muhammadiyah harus selalu semangat. Pesan Rasul juga selalu optimis di dalam melakukan segala aktivitas, apalagi dalam persoalan ini gitu. Harus kita optimis untuk keluar dari jebakan-jebakan corona yang sampai hari ini jujur saya katakan saya tidak percaya dengan COVID. Apa? Saya tidak percaya dengan COVID. Serius? Saya jujur. Tapi saya memakai masker. Tetap saya memakai peraturan protokol kesehatan. Karena menghargai teman-teman yang percaya COVID. Bisa viral ini. Gitu. Oke. Itu hak saya. Jadi saya diminta keterangan oleh malaikat Jibril. Saya nggak percaya bro. Apa internet? Mohon maaf, saya nggak percaya. Karena
kehadiran ini dan realita hari ini yang saya lihat, data-data yang saya lihat wagu dan tidak konkret ini. Wagu Bahasa Jawanya kan wagu itu wagu itu apa ya? Wagu itu apa? Aneh Gitu loh. Tidak konkret, tidak logik. Walaupun itu sudah dimainkan, tapi di sisi lain sebenarnya sudah tidak ada. Di Inggris, di Eropa kan nonton Euro kan full stadion kan datang. Oke, menarik. Tapi saya kalau ditanya sama polisi saya akan bisa menjawab itu. Paling tidak pesan Pak Jasman Al-Kindi, kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi saya bebas mengekspresikan pikiran saya, tapi saya siap mempertanggungjawabkan itu. Oke. Kira-kira begitulah. Oke, siap. Mungkin aktualisasi dari nalar kritis. Oke, boleh dah. Aduh. Terakhir Mas, untuk buku ini kesan Mas Rahmat itu apa? Kesan saya terhadap sudah selesai kok, wes lah kan, atau gimana? Ya, bagus pertanyaan ini. Sambil sedikit motivasi bagi kawan-kawan semuanya yang ada yang melihat video ini nanti. Pikiran saya ingin kemudian membuat satu karya intelektual itu pikiran yang sangat agung gitu. Dan bahkan kadang ada yang mengatakan kamu itu utopis buat satu buku. Tidak. Tapi setelah terjadi. Tapi ada yang ini, nggak mungkin itu buat nggak mungkin bisa itu. Ada yang nggak percaya, iya. Sebelum ada. Oke. Nggak ada. Karena nggak ada yang tidak ada senior kami yang memperlihatkan buat buku gitu semangatnya, enggak. Inisiatif aja niat yang baik. Tapi setelah terjadi, biasa-biasa aja. Gitu. Tapi orang itu beli nggak? Biasa-biasa aja gitu. Orang itu beli nggak? Beli ya. Saya libatkan malah gitu. Saya libatkan. Oke. Biasa-biasa aja gitu. Akhirnya saya merenungkan bahwa memang semua hal-hal yang ada di pikiran kita itu sebenarnya bisa terjadi ketika itu kemudian dibarengi dengan usaha yang serius dan ingat satu konsisten. Konsisten itu penting. Jadi kalau rumah baca teraseri gini mau besar di zamannya nanti dan berpengaruh di masa, konsisten aja. Beneran. Sama kesannya ini sebenarnya buku ini gratis full dalam penerbitannya. Oh iya, gratis full. Gini saya tidak mengeluarkan, kami pimpinannya tidak mengeluarkan Rp500 pun untuk penerbitan buku ini gitu. Saya nggak mikir, saya sudah menaruh di pikiran saya bahwa saya nggak pikir persoalan dana, intinya karya intelektual harus hadir. Saya begitu di pikiran saya. Akhirnya mungkin dengan niat itu Allah atau membantu saya misalnya, kira-kira begitu. Saya ketemu dengan Mas Ngadio gitu. Kita ngobrol panjang dulu diskusi. Mas saya nanya kan gitu, Mas saya punya niat baik ingin menerbitkan buku, tapi teman-teman mahasiswa IMM Sobron. Oh iya gitu. Pada kesimpulannya beliau mengatakan terbitkan aja di sini gratis gitu. Saya belum percaya itu Bos. Ketika beliau mengatakan gratis saya belum percaya. Sampai 3 kali saya tanyakan, konfirmasi terus. Mas betul ini gratis? Iya gratis. Jadi ketika saya tanyakan apakah betul ini gratis diterbitkan di penerbit Diomedia ini, dia gratis gitu. Yang kemudian juga saya pada saat yang bersamaan saya mengutus teman saya. Jang, coba kamu tanyakan ke Mas Ngadio, betul gratis tidak? Saya nggak percaya itu. Oh gratis katanya. Oke sih. Nah, kita mulai lah. Yakin kita mulai. Saya susun saya sendiri karena saya kurator itu yang menyusun semua. Saya membagi ini subtema ini. Itu kisaran kurang lebih 2 bulan gitu. Kurang lebih 2 bulan. Saya mau percepat 1 bulan tapi emang keadaan sulit begitu. Apalagi motivasinya untuk buku ini ya itu bagaimana sinyal saja ke teman-teman bahwa buku itu menerbitkan satu karya itu sebenarnya tidak begitu berat-berat amat gitu. Selama teman-teman punya niat yang baik gitu. Di jalan tadi saya kasih dia pas di jalan saya selalu merenungkan sesuatu hal yang baik itu niatan yang baik akan terrealisasi dengan baik pula dan nyaman di hati gitu. Jadi pesan untuk saya dan kita semua agar sebagai mahasiswa khususnya teruslah
menciptakan satu daya berpikir yang maju, menciptakan daya berpikir yang bagaimana kamu bisa bahagia dan sekitarmu itu bahagia. Dan perlu diingatkan lagi bahwa pikiran-pikiran kita itu sebenarnya, kata Iqbal, itu hebat di dalam diri kita. Diri kita masing-masing manusia ini ada rahasia-rahasia diri gitu. Tinggal bagaimana, kata Iqbal, mengeksplorasi gitu loh, memaksimalkan diri kita itu. Begitu kata Iqbal, bahwa rahasia diri kita itu sebenarnya dahsyat, tinggal kita saja gitu, mau tidak memaksimalkan. Dan terkadang kita dikucilkan dengan pikiran-pikiran orang. Iya. Kita terpenjara dengan itu. Betul. Terintervensi. Politis sekali itu. Iya. Oke. Jadi kata intervensi itu sebenarnya bukan hanya milik ke situasi politik ya, tapi sosial kehidupan kita. Kadang-kadang banyak yang terintervensi. Terintervensi oleh realitas, terintervensi oleh bacaan misalnya. Kan terjadi, kita bisa lihat itu terintervensi dengan teman-teman kita kadang-kadang gitu. Oke, itu Mas Rahmat, kurang lebihnya kita cukupkan. Kita akan kembali lagi di kesempatan yang lain dengan mungkin saya mau bahas bukunya teman-teman NU habis ini, Mas. Menyongsong satu abad NU. Belum satu abad ya? Belum satu abad. Dan 24 kan besok, baru satu abad yang 24 besok. Itu terus mumpung yang bentuknya orang Solo kan itu kan, jadi lumayan. Itu mungkin teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.